Balik lagi dok, sekarang kan sudah bahas dok masalah nutrisi sama masalah genetik tadi sudah. Berarti sisanya dok yang ini dok. Iya, yang ini yang mau kita periksa. Ya ini yang jumlahnya ada ribuan itu ya, yang bacanya lama itu ya. Yang sampai kalau baca tesnya itu sampai 2 jam sampai 3 jam ya, bikin capek ya. Tapi sekarang bersyukur. Kenapa? Sudah ada contohnya cara membacanya di YouTube ya. Mudah-mudahan sangat membantu orang tua. Ya. Kalau Dokter Ali sun jelasin semua, habis suaranya yang tidak cukup ya untuk seluruh Indonesia Raya. Ya. Oke, sekarang kita lihat sekarang caranya yang dites ini apa aja sih? Oke, kita lihat ya. Ini yang dilihat ya. Halaman pertama tetap ya ceritanya tentang Asira. Oke. Ini halaman tesnya. Wah, agak dibahas lah soal tesnya warna-warni ya. Yang positif-positif selalu muncul sini ya sudah dilewati aja lah. Berapa halaman dok? Paling enggak 30 lah. Hasil tes itu 30, ada penjelasannya di bawahnya ya ada ya. Misalnya kayak gini ya, ada penjelasannya tentang apa. Lagi-lagi orang tua bertingkah nih. Dok terjemahin ke bahasa Indonesia. Gak bisa programnya orang lain, saya beli mesin. Nah yang jual mesin kalau saya nanya cuma nanya satu, di Indonesia beli mesinnya berapa banyak. Di Indonesia mesinnya cuma ada 4. Ngapain diterjemahin sama dia? Ya sudahlah Bapak Ibu, kita belajar sendirilah. Tinggal di copy, nanti masukin Google Translate. Ya, oke. Sampai halaman 32 Bapak Ibu untuk pasien saya yang ini ya. Waduh namanya Kak ketutup ya. Ya enggak apa-apa lah ya, saya cuma nggak nunjukin hasil tesnya kok ya. Cuma pinjam sebentar. Oke. Nah yang tesnya yang mana dok? Mulai halaman 33 sampai 122. Buahnya ya Bapak Ibu ya, 32. Berarti 33 sampai 122 itu ada berapa halaman? Ya 90-an ya, yang kita itu 90 halaman. Banyak nggak kira-kira 90 halaman itu? Banyak Bapak Ibu. Karena satu halaman tuh isinya nanti bisa 3 baris ya. Ini diperiksa kondisi organnya, 40 organ utamanya dilihat. Yang bermasalah apa? Yang ini bermasalah kebetulan kandung kencingnya bermasalah. Ini connective tissue-nya bermasalah. Dan ini ada penjelasannya Bapak Ibu. Jadi langsung kita tahu ini orang alergi karbohidrat. Nah, kok dibaca ini nggak mau baca, mau nunjukin hasil tes. Ya ini hasil tesnya ya. Ini hasil tesnya. Ya. Organnya. Ini 40 organ Bapak Ibu dicek satu-satu. Ini hormon ini yang kena ini. Ini pasti gangguan tidur karena ada penjelasannya di sini ya. Ini gangguan tidur. Ya. Pinealnya kena ya. Ini sphenoid ethmoid ini pasti orang undermetilasi ini masih ngamuan ini ya. Masih emosian ini. Ini tanda-tandanya undermetilasi ya. Enak Bapak Ibu kalau udah ngerti ini. Ya ini udahlah ya dianggap itu mereksa fungsi 40 organ. Sekarang halaman 36. Ini loh Bapak Ibu yang dites sampai halaman 122 atau 121 itu isinya kayak gini. Hitungin satu-satu ini Bapak Ibu. Cuma apa yang hitung ya? Makanya aku ngomong, terserah yang mau ngitung. Aku nggak mau ngitung. Cuma aku mau nunjukin yang tak periksa apa. Ya. Jadi di tempat saya ngasih namanya Ali Senjaya Autism Test. Ya, biar tahu ini punya Ali Senjaya, bukan punya orang lain. Saya meriksa daerah perut. Waduh, masih ada orang yang mau masuk. Tak apa-apa, kita masukkan dulu. Oke. Daerah perut, abdominal itu perut. Apa aja yang diperiksa? Ini organ-organnya, Bu. Adrenal, itu untuk mengetahui dia ini alergi atau enggak. Appendix ini mengetahui disbiosis atau enggak. Kandung empedunya dilihat. Ginjalnya dilihat, usus besarnya dilihat, livernya dilihat. Waduh, saraf-sarafnya, pankreas, usus halusnya, limpanya, perutnya, pencernaannya, tulang belakangnya, sampai saluran pipis, ureter diperiksa. Ya. Mak ngomong ini tok loh, Bu. Kemudian asam basahnya, Bu, ngurusi masalah pencernaan. Bagian yang asam apa? Asam lambungnya gimana? Pepsin untuk mecah protein gimana? Asam lambungnya sendiri gimana? Kemudian caranya dia memecah gula gimana? Kemudian kalau seandainya yang bermasalah di adrenal. Oke. Jadi bagian perut yang diperiksa itu adalah organ-organ ini. Ya, ada adrenal itu kelenjar untuk memproduksi epinefrin, obat alergi. Appendix itu asramanya kuman baik. Ini dan teman-temannya ada kandung empedu, ya ada ginjal, usus besar, liver itu hati, ya. Ada pankreas, ada usus halus, ada lambung, ya macam-macam. Kemudian kalau acid mix ini khusus mengurusi cairan tubuh yang ada di perut lambung. Ya. Ini biasanya dipakai untuk mengelola, mencerna protein daging-dagingan. Kemudian kalau seandainya adrenalnya bermasalah, kita tahu berapa persen yang sudah kepakai, berapa persen yang bermasalah.
Ya, hebat ya. Kita langsung tahu berapa persennya ya, fungsi organnya berapa persen. Ya. Ini alergi. Ini dicoba disusun sesuai abjad Bapak Ibu ya, dicoba ya. Saya coba nyusun sesuai abjad ya. Alergi air hujan ya, alergi apa knalpot ya, asapnya knalpot, debu, asap rokok ya. Ini racun ya. Triklosan itu bangsanya sabun dulu ya. Sabun jangan nyebutin merek lah. Ini sekarang lagi hand sanitizer yang mengandung triklosan ya. Kemudian kita tahu kalau dia alergi itu alergi yang mana? Yang akut, kronik, atau yang sudah autoimun, apa karena alergi lingkungan atau alergi makanan. Kemudian kita tahu juga masalah asam amino. Ya. Dia kekurangan bahan baku yang mana dari asam amino ini. Ya. Kemudian asam amino kita lihat juga prosesnya. Yang di mana prosesnya ini? Ya. Ini baru halaman 1, Bapak Ibu. Halaman 2. Lanjutannya asam amino tadi, termasuk growth hormonnya kita lihat. Ya. Kemudian ada bulu-bulu binatang yang dia alergi. Kemudian kita lihat antibodinya, yang problem yang mana. Kalau imunoglobulin E itu dihirup, imunoglobulin G dan M itu di makanan. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana dengan kecukupan antioksidannya dia. Ya. Antioksidannya apa? Cukup enggak? Vitamin yang mana yang dia bermasalah? Ya. Ini organnya. Kalau ada prosentase itu adalah mengetahui organ yang sudah kepakai. Dalam artian kepakai itu organnya udah capek enggak? Kalau misalnya kita ketemu appendix 100%, berarti appendikmu udah capek banget gitu, udah kepakai 100%, energinya udah habis gitu. Biasanya orang alergi itu kita ketemu adrenal, yang adrenalnya kepakai, kepakainya banyak. Nah, ini ngurusi appendik. Bagian appendik yang mana yang kena? Kalau ini masalah pembuluh darah, berapa persen yang sudah kena? Ya. Ini autism kit. Autism kit itu cuma alat pemeriksaan yang dibuat oleh dokter Namburipat. Ya. Jadi namanya ada Namburipat alergi Elimination Technique. Ini diketahui apa aja yang dites sama dia. Apa aja yang menyebabkan anak-anak itu error di bagian otak. Ya, ada vaksin, ada B12, dan sekaligus dia melihat adalah lokasi. Jadi kalau buat saya, sama Bu Minggi tentunya, karena Bu Minggi juga belajar, Dr. Sofyan juga belajar sekarang. Ini kayak CT scan Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu bagian otak mana yang terganggu. Ini Bapak Ibu kita tahu. Ada sumbatan enggak? Ada plak enggak? Ya kan? Kemudian bagian mana dari otak itu yang kena? Ya. Kalau yang kenanya brain 1 frontal cortex, pasti anak ini ngamuan, pasti motorik sensoriknya jelek. Gitu ya. Kalau kenanya di temporal pasti gangguan bicara, ngomongnya kebalik-kebalik ya, disleksia macam-macam kayak gitu. Begitu di parietal, gangguannya kita tahu, waduh dok, anak ini nggak bisa bedain kiri kanan dok. Ya, masih kebalik-kebalik ya dari kiri kanannya. Occipital mungkin dia susah memahami warna ya. Ya susah untuk melihat wajah, ya mengenali wajah itu susah. Ya, kayak gitu ya. Nah, ini bisa menjelaskan dan nanti terapinya kita itu bisa spesifik. Nah, kadang-kadang orang ngomong ya sama saya ya, dok boleh nggak kalau nggak pakai tes langsung dikerjakan? Ya bisa sih. Tapi yang data-data kayak gini ini kita nggak tahu loh. Nah, kalau kita nggak tahu, kemudian kira-kira progresnya bisa sesuai nggak dengan keinginan Bapak Ibu? Ya, itu yang saya kadang-kadang saya ngomong, ayo tolong, kalau bisa tes ASIRA. Masalahnya di mana? Ini sudah kita buat paling murah sedunia ini. Gak cuma se-Indonesia, sedunia ini udah paling murah ini ya, tes ASIRA ini ya. Bapak Ibu boleh cek di mana-mana, ini paling murah dengan pemeriksaan segini banyaknya ya. Karena tujuannya kami ingin membantu ya, menyelesaikan semua masalah ya. Ini keluar semua nih, jadi masalah areanya di mana, penyebabnya apa, ada semua ini. Banyak banget Bapak Ibu ya, sampai heavy metalnya keluar kalau memang itu ganggu di otak. Vaksinasinya keluar, ini banyak sekali ya. Ini yang diperiksa ini. Ya. Sulit saya membaca satu-satu ada 16.000. Jadi saya ngasih cerita, ini loh tesnya. Yang dites itu segini banyaknya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat ya, atau di tempat saya sambil nunggu hasil tes ya, ngetes yang nomor ini aja, yang halaman ini kita bisa yang satu tes ini ya, autism kit ini ya, bukan autism kit lah, semua ini yang ada di sini. Itu 35 menit Bapak Ibu. Ya. Kita mengetahui semuanya ya, apakah alergi itu bikin huru hara, ya, apakah dari sarafnya sendiri, kabel-kabelnya bagaimana, semua kita tahu ya informasinya. Riwayat penyakit terdahulu ya kita tahu. Ya.
Nah, lalu kalau kita ngomong autoimun, waduh, ini kan orang alergi autoimunnya itu dari mana? Ini Bapak Ibu, kita cek satu-satu Bapak Ibu. Ya. Dari tulang, dari neurotransmitter, sampai telinga-telinga keluar, iya. Dari semua lah Bapak diperiksa. Ya. Saya nggak bisa bacain satu-satu karena terlalu banyak ya. Saya cuma ngomong, ini tes untuk mengetahui autoimun, yes, segini banyaknya nih, sampai sini. Ya. Kemudian kita tes bakterinya. Wah, bakterinya dites. Kira-kira data-data bakteri nggak? Bakteri baik itu acidophilus, bermasalah enggak? Kemudian kita lihat yang jelek. Nah, tadi kan masalahnya dysbiosis. Nah, penyebab dysbiosis itu apa? Dicari satu-satu. Salah satunya nanti kalau ketemu Campylobacter, ya, terus ketemu lagi ada Helicobacter. Mana Helicobacter ini? Kemungkinan besar anakmu sakit mah, gitu loh. Ini kita cek. Ini nama bakterinya banyak banget Bapak Ibu. Ini nama-nama bakteri. Ya. Nama-nama bakteri. Kita cek satu-satu. Ini nama bakteri semua ini. Ya. Semua nama bakteri ini. Sampai sini nama bakteri. Kemudian kita ukur. Di dalam tubuh bakterinya itu level berapa. Dikasih angkanya dari dia itu 0 sampai 10. Paling tinggi level 10 Bapak Ibu. Nih. Jadi kalau ketemu langsung, waduh level 10, langsung kita tahu, ini prioritas terapinya ngurus ini nih. Mungkin anak ini sakit, gak pernah sembuh-sembuh ini, badannya menyimpan waktu. Ya ini Bapak Ibu ya, bakterinya ini, levelnya ya. Tadi kalau tentang asam, saya ngomong tentang yang basah, ya, tentang makanan-makanan untuk mencerna sayur dan teman-temannya. Kita cek di sini, problem atau enggak. Bagaimana dengan bakteri baiknya dia, tipe yang mana yang dia butuhkan. Ya. Beneficial. Alergi terhadap bangsanya minuman, ya ada kopi, ada soft drink, ada coklat, ya macam-macam. Ini seluruh minuman kita cek. Sampai sini Bapak udah ngomong, gila ya lengkap ya. Iya Bu, kalau di Asira itu yang dites alergi itu 900-an lah ya, 800 lebih lah. Kemudian tingkat selnya kita lihat. Dia bermasalah di tingkat sel itu di mana? Di adaptasinya, di fungsinya, atau di nutrisinya. Lagi-lagi kalau fungsinya ada ini bladder itu kandung kemih ya. Masalahnya kita lihat, terutama anak-anak yang masih kalau di laki-laki yang belum sunat, yang masih pakai pampers, ya itu problem ya biasanya. Karena suka infeksi saluran kemih. Biasanya angkanya ini tinggi. Kalau yang ada tulisan channel gini Bapak Ibu, ini titik akupunktur. Ya. Sebelah kiri nih, nah, yang ini sebelah kanan, ya, titik akupunktur. Ya. Kan terapi kita Bicom itu mesin elektroakupunktur Bapak Ibu. Ya. Kita lanjut lagi ya. Ini pemeriksaan darah lengkap Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu periksa kaprodi, aku periksa darah. Ya ini yang diperiksa Bapak Ibu. Dicek satu-satu ya. Ada albuminnya enggak, ya bilirubinnya, ureanya, serumnya, kolesterolnya ya, endorfinnya. Wah, lengkap Bapak Ibu. Ya, sampai interleukin, killer cell, wah leukositnya, monosit, mast cell. Lengkap banget ya, sampai sini. Ya, dari sini sampai sini Bapak Ibu. Ini tes darah. Ngomong-ngomong kita baru sampai huruf B, Bapak Ibu. Ya, kemudian cairan tubuh, semua produksi cairan yang ada di tubuh, hormon, ya, neurotransmitter, ini semua dicek, diperiksa. Apakah jumlahnya sesuai? Ya, apakah jumlahnya normal di dalam tubuh pasien? Ya. Ini yang hormon-hormon dicek ya. Nah, yang ada hubungan gangguan tidur itu di ini, ya, melanin, melatonin ini gangguan tidur. Ya. Oksitosin ini gangguan sosialisasi, ya gangguan fokus. Ya. Ya, jadi kita langsung tahu kalau ini muncul problemnya anakmu di mana. Ya. Oh, anakmu masalahnya di sosialisasi. Nah, tapi solusinya apa? Ya terapi Bicom. Ya, gak ada lagi yang lain ya. Ini T3 T4 ya, ini kalau ngurusi orang yang tiroid. Ini bagian dari tubuh selnya ya, dilihat satu-satu ya. Ada gangguan nggak di kulit? Ada gangguan nggak di kornea, di kolagennya, di tulang ekornya, di otaknya? Semua kita cek satu-satu. Di telinga yang bagian dalam, semua kita lihat semua bagian-bagiannya ya. Ini cukup lengkap. Kemudian khusus untuk otak, brain, kita periksa semua. Apa yang membuat otak itu error? Ya, kita lihat. Ya, apakah bakteri, apakah alergi, apakah plastik, apakah kurang oli, ya macam-macam masalahnya ya. Kemudian bagian dari otak, tadi kan kita baru ngomong tadi masalah CT scan ya. Nah ini apa? Bagian otak yang mana yang kena? Kita bisa lihat satu-satu.
namanya apa satu-satu. Kalau di orang stroke itu ini yang kena. Basilar arteri yang kena, ya yang kesumbet, ya biasanya nanti pecah itu yang ini, ya biasa kita cari nanti.